Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah bergabung di akun Instagram @caknursociety. Ini adalah akun Instagram yang resmi yang dikelola oleh Nur Khalis Media Society. Hari ini adalah hari yang kelima. Kita akan bicara topik yang cukup serius tentang Islam, filsafat, dan sains. Nah, cuma karena tema serius ini dibicarakan oleh seorang pakar, jadi mudah-mudahan ini akan menjadi lebih gampang kita menerimanya. Di sini sudah hadir dengan kita Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Beliau adalah guru besar filsafat di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Cuma karena ini temanya waktunya kita terbatas, Pak Mul, seperti yang kita bicarakan kemarin, mungkin Prof. Mulyadi bisa bicara dalam waktu 20 menit, kita kasih kesempatan. Jadi setelah itu nanti kita bisa tanya jawab. Ada 3 hal yang mungkin yang kita batasi pembicaraan ini. Yang pertama soal pandangan Islam tentang sains, tentang ilmu. Yang kemudian juga bicara tentang perkembangan filsafat Islam, mungkin di mutakhirnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan tokoh-tokohnya. Nah, yang ketiga adalah soal natural science, ya, soal fisika, soal ilmu-ilmu alam. Mungkin Prof. Mul bisa langsung saja langsung berbicara soal pokok-pokok pikirannya. Silakan, Prof. Mulyadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini akhirnya kita bisa berjumpa di program ini. Ini temanya cukup berat nih. Saya mau yang ini aja lah, yang pokok-pokok aja ya. Yang pokok. Oke. Jadi mungkin hubungan Islam dan sains mungkin lebih ya, karena tema kita eranya sekarang pandemi gitu. Baik. Oke. Jadi bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan atau sains, ya, kalau kita bilang sekarang, walaupun sains itu di barat sekarang dibatasi pada bidang-bidang fisik, ya. Mungkin dalam Islam disebutnya pengetahuan saja begitu, ya. Islam adalah agama yang sangat empatik, ya, menekankan bahkan mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu, ya kan? Dan itu tidak terbatas dengan waktu. Jadi ada dikatakan misalnya dalam hadis, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan sampai yang lahat. Jadi seumur hidup. Jadi long life education sebenarnya, ya kan? Kemudian utlubul ilma walau bisin. Jadi tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Jadi waktu itu negeri Cina belum lagi Islam, tetapi Islam membolehkan kita menuntut ilmu kemana saja. Jadi ini tuntutan Islam terhadap umat untuk mencari ilmu itu tidak terbatas ruang dan waktu. Sebenarnya Cina itu di situ ya bukan hanya khusus Cina, kemana saja, ya. Termasuk kami ini kan ke Amerika waktu itu kan. Dan seperti itu. Jadi ini sebenarnya etos keilmuan Islam gitu, ya. Kemudian tentu saja Islam dalam hal ini Quran memberikan apresiasi yang tinggi kepada orang-orang yang berilmu, ya. Misalnya katakan yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, ya kan? Allah akan meninggikan beberapa derajat orang yang beriman dan diberi ilmu pengetahuan, ya, beberapa derajat, ya kan? Nah, kemudian juga dikatakan bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Katakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Jawabnya tentu saja tidak. Bahkan Al-Qur'an memberikan contoh bahwa orang yang tidak berilmu itu seperti orang buta, ya kan? Dan yang berilmu seperti orang melek. Jadi itu bukti penghargaan, ya, Islam terhadap ilmu pengetahuan. Dan semangat ini kemudian diikuti oleh ilmuwan-ilmuwan besar gitu, ya. Ya termasuk para filosof juga, ya kan, gitu. Jadi semangat menuntut ilmu itu bisa diilustrasikan misalnya oleh seorang tokoh hadis, mungkin kayaknya itu Al-Asqalani kalau tidak salah, ya, yang itu memiliki guru sampai 3.000 guru, dan itu terpencar di mana-mana gitu kan. Untuk menemui satu guru saja mungkin butuh 3 bulan berjalan ke Palestina dan sebagainya, ya kan. Nah, semangat ini yang luar biasa, dan itu memang dihembuskan oleh Al-Quran dan hadis gitu. Jadi maka Usman Bakar mengatakan bahwa Islam adalah the religion of knowledge, ya, saking empatiknya menyuruh umat Islam. Mungkin tidak ada
agama yang mewajibkan, yang menjadikan kewajiban agama menuntut ilmu gitu. Tapi Islam melakukan itu ya. Nah, itu sekitar bagaimana apresiasi Islam terhadap ilmu pengetahuan, dan itu kemudian dijalankan di berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu-ilmu agama ya, al-ulum naqliyah, maupun ilmu rasional, al-ulum aqliyah gitu. Jadi ilmuwan-ilmuannya banyak sekali, ribuan ya kan, di segala bidang, fikih, tasawuf, ya kan, ilmu kalam, kemudian yang lain-lain lah, hadis dan ilmu Quran. Kemudian juga jangan lupa ya, di bidang ilmu pengetahuan juga misalnya ada yang ahli fisika, astronomi, zoologi, anatomi dan sebagainya. Dan itu mereka menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Nah, di belakang saya itu karya-karya mereka antara lain tuh, ya kan, karya-karya filsafat dan sebagainya. Nah, karena waktunya terbatas, saya akan langsung ke filsafat ya. Iya. Filsafat. Nah, ada dua nama filsafat itu dalam Islam. Ada falsafah, yang itu merupakan terjemahan literal dari filosofos, ya, filosofi, ya kan. Tapi orang-orang Islam lebih suka menyebutnya hikmah. Oh, hikmah. Ya, maka ada al-hikmah muta'aliyah, ya kan? Iya. Hikmatul isyraq, ya kan? Dia tidak menyebutkan falsafah isyraq, tapi hikmatul isyraq. Apa maksudnya itu? Maksudnya kalau menurut saya itu adalah untuk mengkontekskan bahwa filsafat dalam Islam itu tidak semata-mata humanly ya, tidak semata-mata bersumber dari manusia, tetapi dari Allah. Karena hikmah itu memang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Itu dalam Al-Qur'an kata seperti itu. Jadi hikmah itu tidak sama dengan falsafah ya. Hikmah itu mengandung unsur ilahiyah gitu kan. Dan itu sudah ada sejak zaman Yunani ya. Dikatakan bahwa Hermes Agung itu sebenarnya Nabi Idris gitu. Oke. Ya, Nabi Idris itu, dan itu sudah diikuti dan dihormati sama orang-orang para filosof Yunani gitu. Jadi itu punya, dalam Islam, tradisi ilmiah Islam itu punya akar kenabian di situ, di dalam hikmah itu. Dan orang yang ragu terhadap misalnya metafisik, kebenaran ilahiyah itu tidak bisa disebut hukama, tidak disebut hakim, filosof. Misalnya kalau tidak salah siapa nih seorang kalau nggak salah Diogenes atau siapalah atau Hippocrates ya, dia tidak ingin sekali disebut sebagai filosof, tapi karena mereka mempunyai keraguan ya kan terhadap hal-hal yang metafisik, mereka tidak memberikannya gitu ya kan. Nah, ini menarik ya, bahwa sebenarnya filsafat Yunani itu juga ada konteks kenabian. Jadi mulai dari Hermes Al-Akbar, yaitu Idris, juga dikatakan bahwa orang-orang Yunani itu termasuk Pitagoras itu belajar metafisik itu pada ashab Sulaiman, sahabat-sahabat Nabi Sulaiman yang diusir ke Mesir oleh Nebukadnezar gitu. Jadi di dalam Islam itu filsafat tidak semata-mata manusiawi, tapi mempunyai unsur ilahiyah. Dan karena itu maka filsafat menjadi lebih spiritual ya dibandingkan dengan yang ada sekarang. Dan filsafat pada saat itu tidak pernah diceraikan dengan sains. Jadi filsafat merupakan induk daripada sains. Jadi jangan heran kalau misalnya dalam Ashifa ya kan, aritmetik itu ada di dalam kajian Ashifa yang notabene itu adalah falsafah. Kemudian astrologi, meteorologi ya kan, kemudian kosmologi, kemudian mineralogi, zoologi, anatomi, kedokteran dan sebagainya itu masuk ke dalam ranah filsafat. Jadi filsafat itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi ya kan. Dan ini berbeda dengan di barat ya, karena di barat itu kemudian orang menjadi sekuler, mengenyahkan semua yang bersifat spiritual, maka yang fisik itu yang menjadi the science gitu kan. Jadi kedudukannya fisika itu menjadi the science. Kalau di Islam metafisik itu sebagai induk daripada ilmu. Karena itu maka penekanannya kepada yang empiris di barat sangat kuat, karena mereka tidak percaya lagi kepada yang metafisik.
Tapi Betul. dalam Islam, ya kan, fisik itu atau fisika itu ada di bawah karena objeknya itu paling rendah, ya kan. Di atas sekali kan ada Tuhan, kemudian ada malaikat-malaikat, ya kan. Kemudian ada benda-benda langit, baru benda-benda duniawi yang itu dibahas dalam fisika, ya. Jadi harus dikembalikan nih posisi filsafat atau metafisik sebagai induk ilmu. Dan karena itu kalau kita baca fisika dalam Ashifa, itu sebenarnya bukan fisika dalam arti di barat ya, empirical science, tapi itu filosofi. Jadi filsafat alam masuknya, ya kan? Karena selalu di dalamnya itu ada unsur-unsur yang metafisik, walaupun dia bicara tentang fisika. Jadi menarik ya bahwa orang-orang Islam menggunakan istilah hikmah untuk filsafat, gitu kan? Dan tidak semata-mata falsafah. Ada falsafah juga, tapi falsafah itu terlalu duniawi gitu kan. Ini yang menyebabkan filsafat di dalam Islam itu tidak pernah kemudian sekuler. Selalu membahas tentang metafisik, ya kan. Ada ontologi, ada teologi, ada kosmologi, ada antropologi dan eskatologi. Tapi mereka juga tidak melupakan cabang-cabang ilmu pengetahuan yang di bawah, seperti saya bilang tadi kosmologi, ya kan, meteorologi, fisika dasar, kemudian mineralogi, botani, zoologi, anatomi dan sebagainya, semua dibahas di dalam payung filsafat. Nah, kalau sekarang saya boleh masuk ke science, ya kan, science itu sebenarnya di sini kita punya pandangan yang sangat berbeda ya. Di dalam Islam tentu saja objek sains adalah alam, ya, natural phenomena, ya kan, fenomena alam seperti itu. Dan itu semua bidang yang di langit, yang di bumi dan di antara keduanya itu dibahas semua dalam natural science Islam, ya kan, seperti itu. Jadi tidak ada yang ditinggalkan karena itu sesuai dengan ayat Quran yang mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul lil albab. Atau sanurihim ayatina fi afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annal haqqu min rabbih. Akan kutunjukkan semua tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta dan dalam diri kamu sendiri supaya kamu mengerti bahwa Quran itu adalah berasal dari Allah, ya kan? Nah, oleh karena itu maka pembahasan ilmu-ilmu alam itu tidak pernah diceraikan dengan hal-hal yang lebih tinggi, ya, wujud-wujud yang lebih tinggi. Karena apa? Alam itu tidak lain daripada tanda kebesaran Allah. Orang Barat itu berhenti membaca alam sebagai tanda. Bahkan kalau tidak salah dalam buku autobiografinya, Darwin mengatakan haram hukumnya membawa-bawa Tuhan dalam penulisan ilmiah. Jadi mereka memang berhenti membaca alam sebagai tanda saja gitu. Jadi padahal tanda itu kan tidak ada artinya kecuali dikaitkan dengan yang ditandai, ya. Kalau misalnya Anda mau ketemu saya di kantor saya, ada tulisan mulia di Kartanegara, apa cukup sampai di situ? Itu adalah cara Barat membaca alam. Dia berhenti pada tanda. Nah, dalam Islam tidak boleh begitu. Karena alam ini adalah display, ya, daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Melalui penelitian terhadap tanda-tanda itu maka kita akan menemukan Tuhan, ya kan? Tapi di sini juga Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana melakukan misalnya observasi, ya kan? Dikatakan dalam Al-Quran banyak orang punya mata tapi nggak melihat. Ini maksudnya apa ini, ya kan? Iya kan? Banyak, ya, lahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak melihat. Tapi ini maksudnya melihat secara ilmiah. Jadi kalau melihat secara ilmiah itu tidak bisa misalnya kita melihat gunung cuman gitu, oh indah sekali. Tidak bisa. Indrawi gitu ya. Harus melakukan observasi yang tinggi. Maka dikatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa enggak perhatikan bagaimana unta dan binatang, bagaimana mereka diciptakan. Jadi melihat unta itu harus sampai tahu bagaimana dia diciptakan. Sama kaifarufiat, bagaimana langit itu ditinggikan. Jadi tidak hanya melihat langit seperti itu, ya kan?
kemudian berhenti di situ, tapi juga diteliti bagaimana alam semesta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan. Demikian juga gunung, demikian juga objek-objek yang lain. Ya. Jadi Allah memberikan pelajaran bagaimana melakukan observasi. Jadi tidak cukup hanya dengan melihat bintang kemudian wah seperti itu. Nah, dari observasi seperti itulah muncul ahli-ahli astronomi, ahli botani, ahli zoologi, dan itu banyak sekali karya-karyanya. Di belakang saya itu ada kitab Al-Hayawan, ya, karangan di Alfa Al-Jahiz, 8 jilid itu semua tentang binatang, ya kan. Kemudian ada Al-Hayatul Hayawan Al-Kubro, ya, oleh Damiri, itu bukan main, ya kan. Kemudian ada juga misalnya yang meneliti tentang farmakologi. Itu ada buku Al-Jami' li Mufridat Al-Adliyah Al-Adliyah, karangan Ibnu Baitor. Ya kan? Sebut aja apa saja, ya kan? Ada Al-Jabar wal Muqabalah tentu saja itu dalam matematik, ya kan? Oleh Al-Khwarizmi dan karya-karya yang lain. Banyak sekali. Jadi Islam itu memang betul-betul menganjurkan supaya manusia melakukan penelitian terhadap semua objek yang ada di dalam semesta. Bahkan dalam diri kamu sendiri. Kalau kita meneliti tubuh kita dengan semua sistem pencernaannya, sistem peredaran darahnya, sistem pernapasannya, sistem reproduksinya, wah itu kan main itu, ya kan? Dan mereka melakukan itu semua. Bahkan Ibnu Nafis itu dikatakan sebagai orang yang pertama menemukan sistem peredaran darah, bukan William Harvey yang 3 abad setelah itu, gitu. Jadi banyak sekali penemuan-penemuan yang hebat, gitu kan. Bahkan misalnya tidak mungkin ada Kopernikus dengan heliosentrisnya kalau tidak disumbang oleh Ibnu Syatir dan Nasiruddin Tusi, ya kan? Dan hebatnya lagi pada abad ke-10 Ikhwanus Shafaa sudah mengatakan bahwa sebenarnya matahari itu pusat dunia. Di mana ada 4 planet ke atasnya, ada 4 planet ke bawahnya, ya kan? Seperti itu. Bahkan gravitasi sudah ditemukan oleh mereka. Mereka mengatakan bentuk bumi itu seperti telur, ya, seperti telur. Bulat. Jadi kita tahu kalau bumi itu udah bulat, udah tahu. Dan di dalamnya ada magnet. Dan magnet itu akan menarik semua benda ke arahnya sehingga akan bulat. Ya kan? Dan magnet yang pertama yang paling dekat dengan intinya adalah yang paling berat, yaitu unsur tanah, ya kan? Kemudian unsur air, yaitu laut. Kemudian unsur udara. Dan baru setelah itu ada ether. Jadi sebenarnya penemuan-penemuan seperti itu sudah ada. Kita kan selalu itu kan Newton katanya menemukan gravitasi itu. Bahkan pada abad ke-11 ada namanya Al-Biruni, dia sudah mengukur spesifik spesifik gravitasi. Jadi berat misalnya berat jenis ya, kalau kita dulu di SD ada berat jenis emas, perak, itu sudah ditimbang, sudah ditimbang. Dan itu nggak mungkin terjadi kalau tidak mengandaikan adanya teori gravitasi. Jadi kalau kita teliti betul-betul karya-karya ilmiah orang Islam itu sudah ada semua di sana. Gitu. Kita aja yang kemudian tertinggal gitu kan. Jadi seperti itu ya. Jadi maksud saya ini soal virus ya, itu sudah ada kajian khusus di dalam Al-Qanun Fit-Tib. Ibnu Sina sudah bicara tentang satu penyakit yang tidak mempunyai lokal khusus, lokus khusus. Ada penyakit mata, ada penyakit ini, jantung, penyakit. Tapi ada penyakit yang tidak punya lokal khusus. Karena apa? Itu berkaitan dengan germs, dengan bakteri dan juga virus gitu. Sudah ada semua. Kalau kita apalah astronomi itu juga ada yang kan ada astrologi, ada astronomi, kemudian ada astronomical calendar. Itu ada dibagi 3. Kemudian juga matematik itu sudah dibagi menjadi 4 bidang. Misalnya ada ilmu hisab, aritmatik, kemudian ada lagi yang disebut handasa, geometri, kemudian ada musik, ya kan, itu musik masuk matematik tuh. Iya kan? Dan kemudian astronomi. Jadi apalagi sebenarnya yang tidak itu kita nggak membaca kitab mereka gitu, ya kan? Entah karena apa. Nah, padahal ini saya lihat tuh di buku saya itu banyak sekali karya-karya ilmiahnya tuh, banyak sekali, ada ratusan buku, ya kan? Kalau kita kaji dengan baik sebenarnya cukup. Jadi dalam bidang filsafat apa yang tidak dibahas, ya kan?
metafisik misalnya ontologi, kita punya dua mazhab ya, ada esensialis, ada eksistensialis, ya kan? Ada yang diwakili oleh Surawadi, ada yang diwakili oleh Mullah Sadra misalnya, ya kan? Dalam bidang kosmologi kita punya kosmologi sufi, kita punya kosmologi filosofis, ada kosmologi Ikhwan Sofa, ada kosmologi siapa lagi Ibnu Sina, dan itu bermacam-macam. Tapi intinya adalah bahwa dunia ini bukan satu-satunya dunia, dia punya lapisan-lapisan, ya kan. Nah, kalau Sufi menyebutnya alam muluk untuk dunia fisik, ada alam misal untuk imaginal world, kemudian ada alam jabarut yang untuk menunjukkan kepada dunia spiritual gitu. Jadi selalu ada itu, dan itu adalah merupakan jalan menuju Tuhan gitu. Jadi selalu seperti itu. Itu kalau filsuf. Kalau Sufi jalannya terbalik, dia masuk ke dalam. Gitu. Ya kan? Maka jalan di Rumi ketika mencari Tuhan, dia bilang saya udah cari kemana-mana nih. Tanya Ibnu Sina, dia tidak bisa jawab. Ya kan? Saya kaki Sidratul Muntaha tidak ada di sana. Dikunjungi Ka'bah, tempat bertidah tidak ada. Tapi ketika aku lihat kepada diriku sendiri, aku kaget dia ada di sana, gitu kan. Tapi itu ada kosmologi juga artinya, ya kan. Jadi ada istilah kursi, ada aras, ada loh mahfuz, ada qaf, ada kolam dan sebagainya, itu adalah kosmologi. Jadi apa saja sebutkan, ya kan. Bahkan ada yang menulis tentang ajaibul makhlukat, itu sebenarnya kosmografi. Jadi kosmos ini bukan hanya dunia fisik, tapi ada dunia-dunia dengan segala isinya gitu. Dan kemudian ada lagi yang bicara khusus tentang batu-batuan. Misalnya Al-Biruni itu menulis buku Al-Jamahir fil Jawahir. Jadi itu tentang batu-batu permata. Kalau di kita kan sekarang masih paling senangnya ini Jamrut, ini apa ya dan sebagainya. Tapi oleh mereka dibahas 12 aspek setiap batu itu ya. Ada materinya, ada kekerasannya, ada kelemahannya, ada kekasaran, kehalusannya, manfaat nutrisinya dan sebagainya. Karakter dari setiap batas. Jadi sebenarnya tinggal kita ya kan, yang kita bawa kesadaran kita bahwa kitab itu, dan nggak tahu banyak yang bisa bahasa Arab kan mengarahkannya kayak pada ilmu agama saja gitu kan. Padahal itu kalau dibahas, jadi sehingga saya dengan Rukmana dulu punya cita-cita mendirikan pesantren filsafat. Dibacanya buku-buku sains dan filsafat seperti itu.